Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, what's up guys? Welcome back to YouTube channel NU Ranca Ekek. Berjumpa lagi bersama saya Tama Panungtung di acara podcast Nuran atau NU Online Ranca Ekek. Kawan-kawan sekalian, kali ini di podcast hari ini kita akan membahas tentang seputar kurban, fikih kurban yang akan kita bahas, teknik sembelih syar'i sampai manajemen dan distribusi kurban. Karena ternyata ya, ngomongin kurban itu bukan cuman soal nyembelih sapi terus makan sate rame-rame. Tapi di balik itu ada ilmu fikih, ada adab seni ngatur manusia yang kadang lebih susah ngatur daripada sapinya itu sendiri. Betul. Hari ini kita bakal ngobrol santai aja kayak di warung kopi, santai. Tapi insya Allah tetap ada ilmu yang bisa dibawa pulang. Dan tentunya hari ini kita sudah ditemani oleh para narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Pak Haji. Izin perkenalkan diri Pak Haji. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu ada Bapak Ustadz Alan, Komandan Jagal. pendiri dan pembina JSNU juga. Di sebelah kirinya ada Bapak Denny selaku ketua dan pendiri JSNU ya Pak Denny. Disapa dulu Pak Denny penontonnya. Gimana Pak, kabarnya baik semuanya Pak? Alhamdulillah. Oke, kita mulai dari Pak Haji dulu mungkin Pak Haji. Ya. Tadi saya sempat berbincang-bincang, bukan berbincang sih, sebetulnya mendengar pengalaman Pak Haji yang luar biasa, yang usaha di bidang sapi, betul Pak Haji ya? Iya, betul. Oke. Boleh diceritakan nggak Pak Haji, awal mulanya Pak Haji itu kenapa bisa terjun ke dunia persapian ini Pak Haji? Iya. Ya, ini unik memang ya. Sebetulnya basic saya itu kimia tekstil. Tahun 1997 itu saya baru mulai sapi. Awalnya kenapa? 1996 itu saya cari sapi itu susah. Jadi korban itu domba lagi gitu. Akhirnya saya nyoba 3 ekor, dari 3 ekor itu sendiri. Alhamdulillah 2097 itu saya bisa kurban sapi. Yang 2 kita jual untung gitu. Nah, dari situ saya nyoba dari mulai 2010 itu penjualan cukup banyak. Mulai 2010 itu saya sudah menjual hampir 40 ekor. Iya, tapi waktu itu pasaran 2010 bukan saya langsung, kebetulan saya takdir Allah 2010 itu saya berangkat kepada haji dengan jasa yaitu untuk jual sapi juga gitu. Masya Allah, berkah Pak Haji ya? Iya. Kira-kira nih Pak Haji, untuk anak muda sekarang nih, motivasi ya, termasuk saya anak muda nih Pak Haji, hal utama apa yang harus dilakukan untuk usaha gitu Pak Haji, khususnya Pak Haji nih di persapian ini nih? Iya, kalau utama yang pertama kali itu ada kemauan punya tekad. Ya, setelah itu harus punya ilmu tentang persapian itu. Berarti harus digali juga Pak Haji Ya, tentang sedikit. Jangan sampai ketika beli bibit sakit, bagaimana itu mengeluarkan biaya cukup besar juga. Itu. Dan selama ini kita beli bibit itu bukan pada yang kecil. Itu saya selalu yang sudah umur di atas 1 tahun. Mungkin 1,5 tahun, biar kurus tapi sehat, itu lebih untung nanti lebih besar. Luar biasa. Iya. Untuk tadi Pak Haji, perawatan sapi nih Pak Haji,
Kira-kira kan kebanyakan orang berpikirnya usaha sapi banyak uang, tapi nggak banyak orang yang tahu problematika yang dihadapi di belakangnya Pak Haji. Iya. Gitu kira-kira. Hal apa yang bisa dihadapi atau menjadi solusi ketika seorang pemula ingin beternak sapi atau berjualan sapi Pak Haji, ketika menghadapi hal-hal seperti itu Pak Haji? Iya. Seperti tadi. Ya. Pertama itu kita cari bibit. Oke. Bibit di mana bibit itu sendiri bisa berkembang cepat tambah kilo per harinya itu. Sapi itu kan beberapa jenis. Nah, itu nanti kita jelaskan beberapa jenis. Nah, sekarang yang utama dari sebelum kita akan ternak sapi, kita harus tahu bibit sapi itu yang bagaimana, yang cepat besar. Jangan sampai nanti kita kasih porsi sama dengan berat jenis dari makanannya sama, tapi penambahannya beda gitu. Jadi usahakan kalau yang paling bagus ya satu hari bisa nambah 1 kilo, itu lebih bagus. 1,2, bahkan ada yang sapi yang bagus sekali itu satu hari bisa 2 kilo. Bisa 2 kilo ya. Itu jenis, harus tahu jenis-jenisnya sapi. Ya. Berarti ada treatment khusus Pak Haji ya? Ya, cara kita lihat jenis sapi apa sih yang akan kita pelihara, dan kita akan tahu bahwa sapi ini per harinya atau per bulan bisa nambah berapa kilo, dan kita keluar biaya berapa. Nah, jadi gitu teman-teman, ada treatment khusus untuk beternak dan berusaha sapi. Kalau yang mau belajar bisa langsung saja menghubungi Pak Haji. Kebetulan di mana Pak Haji untuk lokasinya Pak Haji? Iya, saya tuh kandang saya ada di 2 lokasi. Satu ada di Gunung Letik Nagrek dan 2 dari Cilembu. Ada di Cilembu. Iya, Sumedang ya, Tawisari Sumedang. Ya. Untuk teman-teman itu ya, yang pertama tadi ada di Gunung Letik Pak Haji ya? Iya, Gunung Nagrek, Letik Nagrek. Nagrek. Dan juga yang kedua ada di Cilembu. Nah, udah nggak aneh nih kalau nggak dengar nama Cilembu biasanya sama Widi Pak Haji. Iya, betul. Oke, balik lagi ke sapi Pak Haji. Kira-kira nih selama Idul Kurban Pak Haji, karena kita akan menghadapi Idul Kurban, berapa sapi yang bisa Pak Haji keluarkan? Ya, kemarin kita dari 2 lokasi. Yang di Nagrek itu 86 ekor, yang di Cilembu itu lebih dari 100. Masya Allah, tepuk tangan dulu teman-teman. Luar biasa. Berarti lebih dari 100 ekor lah, 200 sampai Pak Haji ya? Kemarin belum nyampe ya, belum nyampe. Untuk teman-teman yang mau beli sapi, jangan lupa ke Pak Haji Budi Barokah. Budi Barokah. Lokasinya tadi udah disebutin ya. Untuk ini Pak Haji, izin untuk memotivasi. Kalau Pak Haji balik lagi ke usia saya nih Pak Haji, usia muda. Lalu Pak Haji memiliki kesempatan untuk beternak sapi nih. Kalau balik lagi ke usia saya dan memiliki kesempatan untuk beternak sapi, hal apa yang akan Pak Haji lakukan? Ya, kalau saya seperti pertanyaan dari Kang tadi, itu saya akan melakukan di setiap wilayah, itu di mana yang notabene makanan atau rumput cukup banyak, nah itu kita ajak kerjasama di lingkungan itu sendiri, dan nanti kita ajarkan bagaimana cara bikin kandang. Setelah itu kita kita bagi hasil, kita berikan bibit dari setiap wilayah itu. Nah, nanti setelah waktunya kurban atau lebaran itu kembali lagi ke kita hitung dari awal kilo berapa, setelah jadi kilo berapa, nanti kita bagi hasil dengan di beberapa lingkungan, beberapa kampung, beberapa desa. Itu terjadi ada di daerah wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah itu saya luar biasa. Saya pernah kunjungan di sana itu hampir setiap rumah di belakang dapur itu ada kandang sapi. Iya. Di kita itu di Jawa itu konsumtif ya untuk sapi itu beda dengan di wilayah lain, itu ngambilin berapa ribu tetap masih stok masih ada. Itu rencana saya seperti itu kalau saya. Bagus Pak Haji ya, rencananya memang. Nah, ngomongin tentang usaha sapi Pak Haji,
diakui tidak diakui, sapi itu kebanyakan berasal dari luar. Jadi kebanyakan orang yang berada di Jawa Barat itu menerima sapi-sapi yang ada di luar Jawa Barat, Pak Haji. Contohnya misalkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka datang ke sini membawa sapi, pulang membawa uang. Nah, sedangkan kita di Jawa Barat tadi yang betul kata Pak Haji, kita tuh konsumtif gitu. Hanya bisa menerima saja. Kira-kira ada nggak sih Pak Haji keinginan Pak Haji untuk memang beternak sapi dan membesarkan itu dan menyebarkannya di Provinsi Jawa Barat itu sendiri Pak Haji, agar masyarakat Jawa Barat ini tidak terlena akan konsumtif itu Pak Haji? Gimana Pak Haji? Ya, memang sebenarnya Jawa Barat itu ada pengembangan sapi, ya. Tapi yang sekarang dikembangkan itu adalah sapi Pasundan, sapi lokal yang kalau kita lihat seperti kayak apa sapi PU, itu warna yang putih itu saya pernah kunjungan juga adanya di Ciamis. Ciamis itu itu di bawah provinsi. Itu pengembangan sapi Pasundan namanya. Nah, kalau saya nanti lebih bagus kita kerjasama dengan pemerintah atau dengan Kementerian Pertanian, Peternakan, itu kita kembangkan di setiap wilayah. Kita kembangkan ke wilayah untuk kemandirian penunjang pangan, terutama untuk dari sapi itu sendiri. Jadi kita nggak akan bisa berdiri sendiri dengan seperti ini, karena pengembangan ini modalnya cukup lumayan. Lumayan besar Pak Haji ya. Lumayan. Harus ada sedikit dana. Betul lah, itu kalau kita untuk kerjasama mengelola itu. Oke Pak Haji, ke pertanyaan selanjutnya, saran untuk pemula atau mudohi gitu Pak Haji, yang ingin mengetahui nama sapi dan ciri-cirinya, kira-kira bisa dikasih tips-tips nggak Pak Haji? Betul. Agar kita tahu. Luar biasa, di sapi itu cukup banyak sekali, ya. Yang terkenal di kita di lokal itu namanya PU. PU itu putih peranakan nongol, yang ada puluknya itu ya. Kalau di Jawa sering buat narik gerobak gitu ya, itu kuat sekali. Persentase dagingnya nggak begitu besar, hanya dia kuat tenaganya. Kalau terindah impor dari Prancis itu metal atau limosin. Kalau dari metal itu kepalanya itu pasti ada putih, ya, ada putih itu sapi metal. Pengembangannya bagus, lebih bagus lagi limosin coklat, semua coklat deh, semua dari sendiri. Itu berat badan sampai kalau yang jantan bisa 1,2 ton. Gitu. Pengembangan per hari paling kecil 1,2 kilo. Terus ada lagi yang hitam polos, itu namanya berangus, itu ya, itu cukup bagus berkembang biaknya itu. Sebenarnya banyak sekali kalau diceritakan itu. Nanti kalau itu boleh saya kopiin semuanya, di sini sapi seperti ini gitu. Ini garis besarnya aja. Kalau kebanyakan dari kita yang sekarang itu kebanyakan sapi silang disilangkan itu, terus metal limosin seperti itu. Ya. Kalau sapi susu beda lagi, sebutnya sapi leces itu dari itu belang-belang itu ya, belang-belang itu sapi perah. Pejantan bisa untuk korban, tapi untuk persentase dagingnya cukup kecil. Nah, nanti bisa kita lihat sapi apa sih sebenarnya yang persentase daging itu lebih besar gitu. Itu ya. Terima kasih Pak Haji atas jawabannya. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran, bisa aja langsung hubungi ke Budi Barokah yang nomornya nanti ada di bawah sini ya. Terima kasih Pak Haji. Iya, sama-sama. Tepuk tangan dulu dong.